Kemudian terjadi pertempuran antara Khatun berhadapan dengan kaum muslimin. Karena kalah, Khatun meminta perjanjian damai dan jaminan keamanan. Ubaidullah bin Ziyad mengabulkan permintaannya dan menerima 1 juta dirham dari perjanjian damai tersebut. Kemudian Ubaidullah kembali ke Bashrah. Setelah itu, Muawiyah mengangkat Sa'id bin Utsman bin Affan sebagai wali daerah Khurasan. Ia memasuki wilayah Samarkand, dan kemudian Khatun menolongnya menghadapi penduduk Bukhara. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik Al-Umawi adalah pemimpin Arab pertama yang melakukan pembangunan berkelanjutan di Bukhara. Berkat kebijakannya, setelah takdir Allah, Islam di Bukhara kokoh dan tersebar. Hal itu juga berkat usaha gubernurnya di wilayah Irak, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, yang memerintahkan Qutaibah bin Muslim Al-Bahili di Khurasan untuk membuka wilayah negeri seberang sungai. Qutaibah berhasil membebaskan Bukhara pada tahun 90 Hijriah yang saat itu dikuasai Wardan Khudah. Meskipun bersama sekutunya dari orang-orang Turk, Wardan tetap berhasil dikalahkan oleh Qutaibah. Kemudian Qutaibah berhasil menaklukkan penguasa-penguasa Bukhara lainnya. Daerah seberang sungai termasuk daerah yang sulit dikuasai secara penuh. Awalnya penduduknya memeluk Islam, kemudian murtad dan melakukan pemberontakan. Qutaibah mengambil pelajaran dari apa yang terjadi sebelumnya. Setelah berhasil menaklukkan Bukhara, ia menempatkan orang-orang Arab agar tetap tinggal dan membaur dengan masyarakat di sana. Pendekatan yang dilakukan Qutaibah terbukti berhasil. Keislaman penduduk Bukhara baik dan Islam pun kokoh di sana. Keadaan pun menjadi stabil. Dengan stabilnya keadaan barulah pembangunan dapat berjalan. Kota tua di Bukhara menunjukkan begitu tingginya peradaban Bukhara di masa silam. Qutaibah membangun istana-istana. Ia juga membangun masjid jami di dalam benteng Bukhara. Masjid tersebut menggeser tempat berhala-berhala di sana. Semakin banyak masyarakat yang memeluk Islam, semakin banyak pula masjid dibangun. Hingga di masa Harun al-Rashid masjid-masjid dibangun di daerah-daerah perbatasan. Kota Bukhara pun kian berkembang. Aktivitas perdagangan dan industri kian menggeliat. Penduduknya kian makmur. Dan pendapatan daerahnya kian meningkat. Hingga tokoh-tokoh besar terlahir dari wilayah ini. Di antaranya Imam Al-Bukhari yang lahir pada tanggal 13 Syawal 1940 Hijriah. Awalnya, Bukhara berada di bawah pemerintahan Khurasan. Keadaan ini terus berlangsung hingga tahun 279 Hijriah atau 892 Masehi, saat Nashr bin Ahmad As-Samani memimpin Samarkand. Bukhara masuk ke dalam wilayah Samarkand. Adik Nashr yang bernama Ismail membangun Bukhara atas permintaan warga dan para ulamanya. Saat Nashr wafat, adiknya lah yang menggantikannya memerintah di negeri-negeri seberang sungai itu. Bukhara pun dijadikan ibu kota Daulah Samaniyah. Ia menjadi pusat pendidikan dan industri. Ats-Tsa'alabi memuji perkembangan pesat Bukhara. Ia mengatakan, Bukhara di masa Daulah Samaniyah adalah tempat yang terhormat dan tumpuan raja. Ia juga tempat tokoh-tokoh di zamannya. Tempat lahirnya bintang-bintang sastrawan dunia. Dan masa-masa yang penuh keutamaan